Mengingat kuatnya alasan keberadaan dan berdasar hukum desakan gelar perkara khusus yaitu Perkapolri nomor 6 tahun 2019, maka TPUA memohon agar segera mendapatkan informasi perkembangan dan berharap gelar perkara khusus yang melibatkan banyak pihak dapat dilaksanakan. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan 1. Video penjelasan Dr. Ismon Sianipar pada acara Indonesia Lawyers Club. 2. Video wawancara podcast Dr. KRMT Roy Suryo dengan Saiful Jaman. Ini kok masuk juga? Waduh. Dalam RMO TV. Oke. 3. Video wawancara podcast M. Rizal Fadila SH dengan Abraham Samad dalam Abraham Samad Speak Up. Dan 4. Topi merah berjudul Uji Cetakan Skripsi Jokowi Hand Press atau Printer Modern. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 10 Juni, hormat kami tim pembela ulama dan aktivis M. Rizal Fadila, Wakil Ketua, tembusan Presiden, Pimpinan DPR, Jaksa Agung, Kompolnas, tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis 6 arsip. Ditandatangani juga oleh Sekjen TPUA Azam Khan. Nah, ini diserahkan 4 video ini dalam bentuk flash disk. Flash disk. Flash disk. Jadi semuanya sudah ada lengkap di flash disk. Apa Pak Rizal yang isi dari 4 video ini sehingga menjadi bahan pertimbangan yang dilampirkan, Pak? Ya, yang berkaitan dengan Indonesia Lawyer Club itu soal hand press dan letter press yang dipermasalahkan, bahkan diragukan, bahkan akhirnya juga menggambarkan tidak profesional cara kerjanya Bareskrim atau laboratorium forensik, gitu kan, hanya cukup dengan diraba dan dilihat cekungan, lalu disimpulkan hand press, letter press. Saya kira itu nggak ilmiah gitu, kata Dr. Ismon. Saya kira itu dalam wawancaranya ada satu. Yang kedua, kalau dengan Dr. Roy, saya kira itu soal temuan, temuan ijazah dari Fronojiwo, kemudian almarhum Hari Mulyono, dan Sri Murti Ningsih. Itu orang-orang yang dekat dengan Jokowi sebetulnya kan. Itu ternyata dibandingkan oleh Dr. Roy Suryo, ya sesuai dengan dalam wawancara Ermol kita gitu kan, itu tidak identik. Lalu bagaimana ketika kesimpulan Dirtipidum itu identik, padahal dengan bukti ini tidak identik, gitu. Maka akhirnya kita bertanya, yang 3 perbandingannya Dirtipidum ataupun Bareskrim, siapa itu? Karena ditutupi, ditutupi, beda dengan Dr. Roy Suryo, namanya disebut, bisa diuji, gitu kan. Kenapa di publik? Karena memang sudah ada di publik sebelumnya. Sudah ada di publik sebelumnya, mudah gitu kan untuk mengujinya. Siapapun, beda dengan Bareskrim, ditutupi, sehingga bisa menimbulkan dugaan yang Epul, jangan-jangan itu palsu. Pembandingnya berarti palsu dengan palsu ya identik. Kalau ini palsu dengan asli tidak identik, gitu. Jadi itu permasalahan serius, itu yang kedua kan. Kalau yang ketiga, yang saya lebih memfokus ke gelar perkara khusus berdasarkan aturan hukum Perkapolri itu. Jadi harus di ruang itu adanya gitu untuk mengoreksi gitu. Ruang mengoreksi itu ada koridornya loh gitu. Kalau di penyidikan yang dihentikan itu SP3 itu apa namanya pra-peradilan. Itu kan anunya itu koreksinya pra-peradilan. Kalau di sini koreksinya gelar perkara khusus. Gitu. Nah, kalau yang keempat itu anak muda muda yang menguraikan soal hand press, letter press. Sama dengan Dr. Ismon, luar biasa anak ini. Ya, makanya dia buat di channel Topi Merahnya itu temuan yang bagus yang mendukung sebenarnya analisis ilmiahnya dari Dr. Ismon. Dan itu diserahkan di tanggal 10 Juni kemarin. Jadi belum di waktu kita datang sana belum dibaca, belum di itu kan. Walaupun sebenarnya harusnya ya sudah mengikuti dong. Itu masalah yang berkaitan. Kan banyak orang hebat juga ya di Bareskrim harusnya ada orang yang hebat. Yang menarik ketika Pak Rizal datang ke sana diberikan juga surat oleh Bareskrim. Begitu. Coba kita tampilkan suratnya. Ini semacam apa ya? Semacam jawaban mungkin, surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Tertanggal 4 Juni kepada Saudara HM Rizal Fadilah SH. Oh, salah nulis ini. Fadilan nyebutnya. Nulisnya harusnya Fadilah.
Satu, Tapi nggak pidana itu. enggak ya, aman ya. Tipe itu ya. Satu, rujukan A. Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 dan seterusnya. B. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. C. Surat Dumas dari Saudara M. Rizal Fadilah SH Nomor 26/P dan seterusnya. H. Permohonan gelar perkara BJ khusus. BJ itu apa? Nggak ada sebetulnya gelar perkara khusus, tipe itu. Oh, tipe lagi. Tipe. Waduh, sudah ada 2 tipe nih. 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Biro Wasidik Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Iya, iya. 3. Berkaitan dengan hal tersebut ditegaskan bahwa surat ini hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat, bukan untuk kepentingan pengadilan. Saudara juga dapat membuat laporan Dumas melalui aplikasi smartphone Polri Presisi Super Apps atau website Dumas Presisi di dumaspresisi.polri.go.id. 4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Polri, ini menarik, bahwa saat ini Biro Wasidik Bareskrim Polri sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, membangun budaya kerja anti korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Wah, ini perlu dibahas nih, tapi kita lanjutkan dulu nih, ada nomor 5-nya. 5. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Oke, atas nama Kabar Eskrim Dr. Andes Sumarto, Brigadir Jenderal Polisi. Baik, Pak Riza, ini menarik nih. Itu atas nama Kapolri. Atas nama Kapolri dulu, Kapolri itu kan. Atas nama Kapolri. Kapolri itu berarti. Iya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bawahnya Kabar Eskrim, bawahnya lagi UB Karo Wasidik. Oke, jadi Brigjen untuk beliau Sumarto. Sumarto ini Karo Wasidik. Oh, iya, baik. Nah, ini yang beberapa tipe nggak usah dibahas, Pak ya. Baik, tapi lebih kan presisi, ya, salah presisi. Mungkin lebih baik diperbaiki juga ke depannya. Nah, Pak Rizal, ini menariknya ketika sebelum kita podcast tadi Pak Rizal bicara bahwa sebetulnya biasanya surat yang begini tuh nggak ada gitu, nggak lazim gitu. Kok jadi ada? Satu itu, yang kedua ada penjelasan yang masuk pada rujukan keempat gitu, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, bersih dan melayani, meningkatkan efektivitas. Ini ada apa ini? Seolah-olah kita melihat seperti Bareskrim hari ini beda dengan Bareskrim bulan yang lalu, begitu Pak. Bagaimana Pak Rizal menangkap? Iya. Saya kira perbandingannya adalah dengan Dumasnya TPUA juga yang sebelumnya. Kita kan memasukkan tanggal 9 Desember 2024. Iya. Terus baru muncul April 2025. Bayangkan berarti tidak ada itu pemberitahuan apa-apa, dan sampai juga proses itu tidak ada pemberitahuan. Ujug-ujug ada pemanggilan. Itu mulai pemanggilan, ujug-ujug pemanggilan terbaca di situ. Ada LI-nya, laporan informasi tanggal 9 April. Kemudian di situ kebaca juga tanggal 10 Aprilnya itu surat perintah penyelidikan. Gitu. Jadi ujug-ujug langsung bergerak penyelidikan dengan pemanggilan. Tidak ada seperti ini. Itu yang maksudnya gitu kan, yang kita sebut ini nuansanya baru gitu kan. Jadi tanggal 26 Mei kita buat surat, tanggal 4 Juni tuh kan belum sebulan gitu kan sudah ada pemberitahuan, walaupun diberikannya pas kita sedang datang gitu kan, pas itu mah kebetulannya gitu, serahkan saja gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa, itu mah soal teknis mungkin. Tapi itu didiskusikan Mbak bersama staf di sana. Diskusikan untuk menyatakan bahwa ini kebetulan para pimpinan di sini sedang
ada tugas ke Jawa Tengah. Jawa Tengah? Semuanya ada ya kita rapim atau nggak tahu kita iya. nih kan ada apa Jawa Tengah ini gitu. Yang jelas mah mudah-mudahan sih dalam rangka kita juga gitu ya, itu harapan kita gitu kan. Nah, tapi kalau mau bisa ketemu mungkin minggu depan gitu. Jadi dikasih ditawarkan bertemu lagi minggu depan. Jadi kita nanti akan bisa di samping tadi tertulis juga kan bisa kita diskusi secara lisan gitu kan, tentang makna-makna kedalaman ini kan, tentang perkembangan proses kita gitu kan. Pengaduan TPUA itu bisa. Jadi saya kira itu ada keterbukaan juga kan, bahwa dia siap menerima kita secara tatap muka. Itu penting gitu.